Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Senangi Matematika. Hari ini lagi-lagi kita akan belajar tentang logika matematika. Materi hari ini itu tentang pernyataan majemuk. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan yang menggunakan kata hubung. Nah, di sini pernyataan majemuk pada logika matematika ada empat kata hubung yang digunakan. Yang pertama itu kata dan, yang kedua itu atau, yang ketiga itu jika, maka, yang keempat jika dan hanya jika. Inilah empat kata hubung yang akan kita gunakan pada materi logika matematika submateri pernyataan majemuk. Nah, selanjutnya pernyataan majemuk ini terdiri dari empat. Yang pertama itu konjungsi. Konjungsi itu ditandakan dengan simbol ini atau dibaca dengan dan. Kemudian yang kedua disjungsi, simbolnya ini dibaca atau. Kemudian nomor 3 itu implikasi. Implikasi disimbolkan dengan ini, dibaca jika maka. Yang keempat itu biimplikasi, disimbolkan dengan tanda ini, dibaca dengan jika dan hanya jika. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang konjungsi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung menggunakan tanda ini, dibaca dengan dan. Ini dibaca dan. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal supaya kita lebih memahami dan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan konjungsi. Nah, contoh soal. Yang pertama, amati pernyataan berikut. Soal yang pertama, pernyataan P, Denpasar kota di Pulau Bali. Benar, Denpasar berada di kota Pulau Bali. Berarti kita tulis ini pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan Q sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Memang benar, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti pernyataan ini adalah benar. Sekarang kita memasuki tahap konjungsi. Itu P, tanda konjungsi ini dibaca dan, Q berarti P dan Q. Tinggal saja kita tulis pertama pernyataan P, Denpasar kota di Pulau Bali. Kemudian tanda konjungsi dan, berarti kita tambah kata hubungnya di sini dan. Kemudian kita lanjutkan dengan pernyataan Q. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jika pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya benar, berarti untuk P konjungsi P dan Q itu merupakan pernyataan benar. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Pernyataan P, sapi adalah hewan menyusui. Benar, memang sapi merupakan hewan yang menyusui. Berarti kita tulis di sini merupakan pernyataan benar. Kemudian pada pernyataan Q sama dengan 4 adalah bilangan prima. Benar atau tidak 4 merupakan bilangan prima? Bukan. Berarti ini pernyataan yang salah. Selanjutnya kita kembali ke tahap konjungsi P dan Q. Pernyataan P dan Q. Berarti kita tulis pernyataan P-nya terlebih dahulu. Sapi adalah hewan menyusui. Kemudian tanda konjungsi kita tulis dan kita lanjut 4 adalah bilangan prima. Inilah cara penulisan konjungsi pernyataan P dan Q. Nah,
Selanjutnya kita selesaikan contoh soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, pada pernyataan P, Faiz adalah ketua kelas. Faiz ketua kelas, benar. Ini merupakan pernyataan yang benar. Faiz adalah ketua kelas. Kemudian Q sama dengan dia rajin belajar. Benar, memang dia rajin belajar, berarti ini merupakan pernyataan benar. Sekarang kita kembali ke tahap konjungsi P dan Q. Berarti kita tinggal tulis saja Faiz adalah ketua kelas dan kita lanjut pernyataan Q. Dia rajin belajar. Nah, ini pernyataan konjungsi. Nah, sekarang kita kembali ke selanjutnya, ini lingkaran P. Berarti kemarin kita sudah sempat belajar tentang lingkaran. Lingkaran itu adalah kebalikan dari suatu pernyataan. Kalau pernyataannya benar, berarti kebalikan dari lingkaran itu, kebalikan dari pernyataan itu berarti dia salah. Kalau misalkan pernyataan itu salah, kalau digunakan lingkaran, maka pernyataan itu akan berubah menjadi benar. Sekarang kita kembali ke lingkaran P. Lingkaran P berarti kebalikan dari pernyataan P. Pernyataan P apa? Faiz adalah ketua kelas. Berarti kalau lingkaran P kita tulis Faiz adalah bukan ketua kelas. Bukan ketua kelas. Faiz adalah bukan ketua kelas. Benar. Ini lingkaran P. Pernyataan kebalikan dari pernyataan P. Faiz adalah ketua kelas. Lingkaran P-nya adalah Faiz adalah bukan ketua kelas. Selanjutnya kembali ke berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Lingkaran P dan Q. Nah, kita gunakan konjungsi lagi ini. Dan berarti pertama kita lihat dulu lingkaran P-nya. Lingkaran P-nya apa? Faiz adalah bukan ketua kelas. Berarti kita tulis Faiz adalah bukan ketua kelas. Konjungsinya dan pernyataan Q-nya apa? Kita lihat pernyataan Q-nya. Dia rajin belajar. Berarti kita tulis dan dia rajin belajar. Selanjutnya lingkaran Q. Kalau lingkaran Q berarti itu kebalikan dari pernyataan Q. Kita lihat pernyataan Q itu apa? Pernyataan Q itu adalah dia rajin belajar. Berarti kalau lingkaran Q berarti ditulis dia tidak rajin belajar. Nah, ini lingkaran dari dia tidak rajin belajar. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, lingkaran P dan lingkaran Q. Berarti kita jawab pertama lingkaran P. Lingkaran P apa? Lingkaran P itu adalah Faiz adalah bukan ketua kelas. Kita tulis Faiz adalah bukan ketua kelas. Dan lingkaran Q ini dia tidak rajin belajar dan dia tidak rajin belajar. Nah, inilah contoh soal dari pernyataan konjungsi. Semoga kalian mudah memahami, mudah mengerti. Semoga semangat terus belajarnya. Selanjutnya dari contoh soal ini dapat kita ketahui tabel kebenaran dari konjungsi.
Kita hapus dulu ini. Tabel kebenaran konjungsi. Konjungsi. Pertama, P, Q, P, dan Q. Kita buat tabel. Benar, benar, salah, salah. Nah, benar, salah, benar, salah. Nah, dari tabel kebenaran konjungsi ini, misalkan pernyataan P itu benar, pernyataan Q itu benar, berarti konjungsinya juga benar. Pernyataan konjungsinya juga benar. Selanjutnya, jika pernyataan P-nya benar, kemudian pernyataan Q-nya salah, berarti pernyataan konjungsinya salah. Lanjut lagi, jika pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar, berarti pernyataan konjungsinya itu salah. Kemudian terakhir, jika pernyataan P-nya salah dan pernyataan Q-nya salah, berarti konjungsinya juga salah. Jadi dapat kita simpulkan dari tabel kebenaran ini, apabila pernyataan P atau pernyataan Q salah satunya ada pernyataan salah, berarti konjungsinya merupakan salah juga. Pernyataannya termasuk juga salah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.